Hai guys, gimana nih kabarnya? Kali ini nih gue bakalan bercerita tentang pengalaman gue ketika gue melamar pekerjaan. Tapi ada yang unik di sini guys. Akhirnya gue diterima kerja juga, tapi gue harus tidur sama orang yang interview gue. Oh ya, kejadian ini udah agak lama dan sekarang gue udah nggak bekerja di tempat itu. Jadi gue akan share sekarang pengalaman ini. Jadi begini ceritanya. Pagi itu gue senang sekali akhirnya setelah beberapa lama menunggu gue dapat panggilan kerja juga di sebuah perusahaan manufaktur di daerah gue. Gue prepare seperti biasa, udah menyiapkan pakaian serba hitam putih dan juga tak lupa CV kerja pun udah gue siapin. Setelah rapi-rapi, setelah pakai pakaian serba hitam putih dan tepat di jam 7 pagi akhirnya gue berangkat menuju ke tempat di mana gue akan interview hari itu. Deg-degan juga sih ya, semoga gue terima lah ya, karena ini juga sebuah pengalaman yang memang gue pengenin banget selama ini gitu. Tiba di tempat gue mau interview dan ternyata banyak banget orang juga yang bakal di interview waktu itu, dan gue sih pede aja semoga gue lolos deh waktu itu. Ya secara kan yang namanya kita interview kerja kan untung-untungan ya, kalau misalnya beruntungan dan rezekinya ada ya kita keterima, kalaupun enggak ya nothing tulus deh waktu itu. Ada sekitar 30 orangan lebih waktu hari itu yang akan diinterview, termasuk diantaranya adalah gue. Interview berlangsung dengan lancar dan satu persatu disuruh masuk untuk menghadap HRD. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya nama gue dipanggil. Lalu gue pun masuk ke ruangan interview waktu itu, dan ketika pas gue ketok pintu, terlihat jelas di sana ada sosok HRD yang sedang menunggu. Mukanya juga lumayan agak sipit-sipit dengan perawakan yang agak bulky dan cukup berumur. Lalu gue pun dipersilakan duduk dan tibalah dia menginterview gue waktu itu. Entah kenapa gitu ya, kok gue tuh merhatiin dia kayak beda aja. Kayaknya dia pun apakah sefrekuensi sama gue atau enggak gitu kan. Soalnya dari tatapan mata dia tuh kayak agak beda ngeliatin gue, begitupun gue gitu. Kayak udah punya feeling aja kalau dia tuh sama-sama kayaknya dunia pelangi juga nih. Entah gue pilihnya terlalu kenceng atau gimana, waktu itu gue putusin untuk menatap mata dia lebih lama dan lebih tajam. Gue pengen ngetes aja apakah dia tuh bener-bener real cowok pelangi atau bukan. Dan dia menginterview gue dengan lancar tanpa ada kelihatan sedikit pun hal-hal yang menjurus ke arah sana. Setelah itu gue kelar, langsung gue keluar, dan sebelum keluar dia berpesan nanti tunggu telepon lagi katanya. Kalau misalnya beruntung ya gue terima, kalau enggak ya mohon maaf. Siang hari itu gue meninggalkan pabrik itu dan gue kembali ke tempat gue karena memang harus nunggu lagi telepon berikutnya apakah gue lolos atau enggak. Sore hari itu setelah gue interview, gue kan rebahan nih sambil nonton TV, lagi santai gitulah ya. Tiba-tiba ada telepon masuk, dan telepon masuk itu berasal dari orang yang interview gue tadi pagi, dan dia bilang katanya kalau setelah membaca CV yang gue beriin ke dia, dia tertarik untuk menempatkan gue di sebuah posisi yang lumayan bagus, tapi ada satu dokumen yang harus gue serahkan ke dia hari itu juga. Dan pasti telepon dia bilang harapan dia sih pengen dianterinnya sore itu atau enggak malam. Ya udah deh, barangkali emang bener kan, lumayan nih rezeki buat gue, nanti gue kan bisa kerja di sana. Akhirnya gue iyahin dan gue siapin dokumen yang diperlukan. Dan setelah itu dia bilang nanti dia akan kirim alamat rumahnya lewat SMS. Telepon pun berakhir dan gue segera mencari dokumen yang dibutuhin dan gue siapin dokumen tersebut. Dan SMS pun juga tiba dan alamatnya ternyata memang nggak terlalu jauh. Dan lalu gue pun berangkat menuju rumah orang itu. Singkat cerita, gue tibalah di alamat yang tadi udah dia beriin ke gue, dan gue tepat di depan rumahnya. Dan pas ketika gue ketok pintu, dan ternyata memang benar bapak yang tadi siang yang interview gue. Dan waktu itu dia berpakaian sangat santai, pakai kaos pendek, celana pendek, dan juga dengan suasana yang santai deh sore hari itu. Gue pun dipersilakan masuk, dan gue duduk. Dan tak lupa dia langsung menanyakan pengen minum apa. Seperti biasa ya, kalau namu pasti ditanyanya pengen minum apa gitu. Ya udah, gue langsung bilang aja karena gue penyuka kopi, gue pengen kopi. Lalu setelah itu dia langsung ngobrol-ngobrol sama gue, tanya-tanya tentang CV gue, dan dia akan menempatkan gue di sebuah tempat yang bagus kata dia. Ya gue sih bersyukur aja gitu kan, akhirnya gue bisa kerja diterima di sana. Itu dia sendiri aja, dan gue akhirnya kan nanyain ke dia tinggal sama siapa di sana gitu kan. Lalu bapak ini menjawab kalau dia tinggal sendirian karena
anak dan istrinya di kampung. Jadi dia pendatang di sini. Oh ya, by the way, itu kan sebuah perumahan ya. Perumahan Perum, jadinya ya dia tinggal di sana sebagai pendatang. Setelah dokumen diserahkan, obrolan beralih ke hal-hal yang lebih pribadi. Entah kenapa bapak ini bertanya-tanya ke gue, apakah gue udah punya pacar atau belum. Ya lucu aja gitu, biasanya kalau yang nanyain kayak gitu tuh bukan sosok cowok. Biasanya kan juga nggak etis ya, seorang cowok nanya seperti itu ke cowok, apalagi ini adalah orang yang bisa dibilang HRD gitu kan. Udah aja gue bilang, belum sih, masih jomblo gitu kan. Terus dia, setelah itu dia senyum-senyum gitu kan, terus dia salting-salting gitu. Ya gue sih dari sini udah nangkep sih, kayaknya ini juga sama deh sefrekuensi sama gue. Cuman dia lagi membuka pembicaraan, mau bilang kalau dia tuh mungkin sama kayak gue. Matanya makin bermain, dan dia makin senyum-senyum, dan gue pun juga setelah gue yakin kalau dia sama sefrekuensi sama gue, saatnya gue mainkan juga. Dan gue pun di sini gak ada lagi rasa grogi dan merasa canggung, karena kayaknya dia pun pengen something sama gue nih. Setelah itu dia juga muji-muji, katanya gue masih muda, masih cakep juga. Udah yakin banget kalau dia tuh cowok pelangi juga, karena udah modusnya udah kemana-mana nih Pak. Aduh, nampaknya dia nggak berani buat memulai duluan, karena dari awal dia basa-basinya canggung banget. Ya udah, akhirnya gue yang lebih liar waktu itu. Akhirnya gue samperin aja, karena waktu itu kan posisi gue kan berseberangan. Gue langsung sebelahan sama dia, dan gue langsung tatap matanya. Pas gue lagi duduk bersampingan sama dia, gue bisik-bisik sama dia waktu itu. Gue bilang gini, makasih ya Pak, udah bantu saya buat terima kerja di perusahaan Bapak. Dan sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih gue mau kasih hadiah sama Bapak nih. Dia langsung kayak kaget, wah apa tuh katanya. Jangan repot-repot, saya mah bantu kamu, ikhlas kok gitu. Gue langsung tarik tangan kirinya dan gue langsung kasih satu kissing sama dia. Dia diem aja awalnya, lalu lama-lama kita mainkan. Asik. Tipe bapak ini sebenarnya dia tipe-tipe yang semi-semi gadun, tapi nggak terlalu heboh, tapi juga dia mupeng, tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Makanya waktu itu karena dia pasif, ya udah aja gue yang aktif. Setelah gue kissing, ya dia diem aja, dia senyum, pintu luar masih kebuka nih. Terus bapaknya langsung berdiri dan nutup pintu. Habis itu ya kita lanjut memainkan hal yang sama seperti tadi di kursi itu ya. Sampai bermenit-menit kita ngelakuin di kursi itu. Suasana rumahnya itu kan kursi, ruang tamu, TV, dan ada sebuah spot kosong kayak kasur lantai gitu loh guys, yang ada tikarnya. Nah, setelah gue ngelakuin di kursi, gue ditarik sama bapak itu untuk main di bawah. Karena posisi yang kasur lantai ini memang nggak kelihatan ke jendela, jadi agak aman lah, agak nyondong ke dalam gitu kan. Ya udah, setelah di kasur lantai itu gue beraksi lagi waktu itu. Itu karena gue masih pakai pakaian lengkap ya, pakai kemeja dan juga celana panjang ya, karena gue nggak mau berabe, gue locotin semuanya. Dia pun juga segera melepaskan semuanya. Jadi setelah sama-sama lepas, gue langsung kembali ngelakuin pemanasan sama dia waktu itu. Tipe-tipe gadun yang memang jarang banget dapat belayan seorang anak muda kayak gue waktu itu kali ya. Soalnya ketika gue ngelakuin pemanasan, dia bener-bener kayak meringis-ringis, kayak yang bener-bener setelah sekian lama gitu kan, dia kayak menikmati banget setiap gerakan-gerakan yang gue lakuin ke dia gitu kan. Dari mulai atas sampai bawah, dia pokoknya mah gue bikin. Setelah bagian gue kelar, akhirnya gue langsung nyuruh dia untuk ngelakuin hal yang sama ke gue. Ya gue masih nggak usah repot-repot ya. Yang penting dia mau karaoke dulu aja sama gue. Dan dia mengerti, lalu segera dia melakukan hal yang sama. Setelah dia puas melakukan itu sama gue, ya udah. Karena gue pun juga udah terbawa suasana yang menggelora banget. Dan bapaknya juga udah nggak tahan juga kayaknya. Akhirnya terjadilah hubungan itu. Di tempat itu, di kasur lantai. Gue bikin dia dengan beberapa gaya sih. Gue sangat menikmati karena memang ya terbawa suasana aja kali ya. Setelah itu beberapa saat kemudian kita kelar ngelakuin itu dan dia pun seneng, gue juga seneng. Gue langsung bilang sama dia, makasih ya, ini hadiahnya buat bapak karena udah bantu saya. Terus juga dia langsung bilang makasih ya, udah mau sama bapak. Ya udah, setelah itu dia langsung bergegas dan bersih-bersih.
Setelah bersih-bersih, gue kembali ke tempat duduk dan sambil ngopi lagi sebentar dan ngobrol sebentar. Terus gue juga bilang ke bapak ini kalau misalnya nanti kalau kerja tolong dibantu dan tolong dibimbing. Dia langsung bilang dengan senang hati katanya, dan dia pun ternyata diam-diam suka sama saya. Dia ngajakin untuk seriusan sama saya. Waktu itu karena gue juga baru masuk kerja dan pasti gue butuh banget bimbingan, ya udah aja gue iyain aja buat sedikit seriusan sama dia. Hampir 2 jam lebih gue main di sana, waktu udah menunjukkan jam 9 malam. Ya udah, akhirnya gue pamit. Sebelum pamit, gue tak lupa untuk kissing sama dia, dan dia pun juga peluk gue. Setelah dipeluk, ya gue pamit. Ya udah, akhirnya gue balik. Memang kadang yang namanya cowok pelangi itu kita nggak bisa menebak guys, bakal ketemu di mana dan bakal bisa ngasih support di mana juga. Seperti pengalaman gue ini kan, ya sebenarnya sih gue ambil positifnya aja, karena setelah ketemuan dengan nggak sengaja interview kayak gitu, akhirnya gue bisa terima kerja walaupun ya harus tidur semalam. Gak semalam sih, beberapa jam. Oke guys, thank you banget yang udah dengerin cerita gue kali ini. Semoga terhibur ya. Next gue bakal sharing lagi pengalaman gue di dunia pelangi. Thank you for watching and see you next time.